Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Lady Elasetika. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran sebagai pengganti ujian akhir semester dengan mata kuliah Matematika Diskrit dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, pada video kali ini yang pertama yaitu relasi rekursif, dan yang kedua yaitu konsep dasar koset, dan yang ketiga yaitu lattice, dan yang keempat yaitu aljabar boolean, dan yang kelima yaitu gerbang logika, dan yang keenam yaitu konsep dasar graf, dan yang ketujuh yaitu derajat titik, dan yang kedelapan yaitu penyajian dengan matriks, dan yang kesembilan yaitu lintasan terpendek, dan yang kesepuluh yaitu algoritma Dijkstra, dan yang kesebelas yaitu pohon, dan yang terakhir yang ke-12 yaitu pohon merentang. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas tentang relasi rekursif. Di dalam materi relasi rekursif ini terdiri dari beberapa subbab bahasan. Yang pertama yaitu pengertian relasi rekursif, yang kedua yaitu jenis-jenis relasi rekursif, yang ketiga yaitu penyelesaian dengan metode akar karakteristik, dan yang keempat yaitu contoh relasi rekursif, dan yang kelima yaitu latihan. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian relasi rekursif. Hubungan yang terbentuk dari banyak cara menaiki N anak tangga atau AN dengan banyak cara menaiki N1 dan N2 anak tangga disebut hubungan rekursif. Secara lengkap, ekspresi A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 2, dan AN sama dengan AN kurang 1 tambah AN kurang 1 tambah AN kurang 2, di mana N lebih besar sama 3 kita ekspresikan dengan bintang. Nah, relasi ini disebut dengan relasi rekursif atau RR. Suatu RR terdiri dari dua bagian, yaitu kondisi awal dan bagian rekursif. Untuk ekspresi bintang tadi, yang mana A1 sama dengan 1 dan A2 sama dengan 2, dan disebut sebagai kondisi awal dari RR. Dan AN sama dengan AN kurang 1 tambah AN kurang 2, di mana N lebih besar sama 3, disebut bagian dari rekursif dari RR. Jadi, di persamaan yang kita ekspresikan dari bintang tadi, suatu relasi rekursif terdiri dari dua bagian, yaitu kondisi awal dan bagian rekursif dari RR. Jadi dapat kita simpulkan bahwa relasi rekursif sering juga disebut sebagai relasi berulang, yang mana relasi ini mendefinisikan sebuah barisan dengan memberikan nilai ke N yang dikaitkan dengan suku-suku sebelumnya. Adapun jenis-jenis relasi rekursif, yang mana suatu relasi rekursif linier homogen berderajat K dengan koefisien konstan memiliki bentuk umum, yaitu AN sama dengan C1, AN kurang 1 tambah C2, AN kurang 2 tambah titik-titik tambah CK, AN kurang K. Dengan C1, C2, titik-titik, C3 adalah bilangan real, dan CK tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini dapat kita lihat ada tabel yang mana terdiri dari 5 bagian yang menunjukkan apa relasi rekursif itu linier, homogen, koefisiennya konstan, dan berapakah digrinya. Yang mana pada baris pertama relasi rekursif ini linier dan homogen, koefisiennya konstan, dan memiliki degree 2. Selanjutnya yaitu penyelesaian dengan metode akar karakteristik. Penyelesaian RR dengan metode akar karakteristik, misalkan AN sama dengan X pangkat N pada persamaan bintang, yaitu AN tambah C1 AN kurang 1 tambah C2 AN kurang 2 tambah titik-titik tambah CK AN kurang K sama dengan 0, di mana CK tidak boleh sama dengan 0. Nah, pada persamaan ini kita ekspresikan dengan persamaan bintang, lalu kita substitusikan AN sama dengan X pangkat N, sehingga didapatlah persamaan ekspresi bintang kedua, yaitu X pangkat N tambah C1 X pangkat N kurang 1 tambah C2 X pangkat N kurang 2 tambah titik-titik tambah CK X pangkat N kurang 3 sama dengan 0.
Bagi pada setiap suku pada persamaan ekspresi bintang 2 ini dengan pangkat terendah X pangkat N kurang K, sehingga didapatkan X pangkat K tambah C1, X pangkat K kurang 1, tambah C2, X pangkat K kurang 2, tambah titik-titik, tambah CK sama dengan 0. Kita ekspresikan dengan persamaan bintang 3. Persamaan bintang 3 ini disebut persamaan karakteristik dari RR. Dari persamaan ini kita memiliki dua kasus. Yang pertama, kasus pertama, apabila persamaan karakteristik pada bintang 3 ini mempunyai K akar yang berbeda, maka N sama dengan X I pangkat N, di mana I berada di antara lebih besar sama 1, lebih kecil sama K, yang merupakan solusi dari persamaan ekspresi 3 ini. Solusi umum dari RR ekspresi 1 tadi yang terbentuk adalah AN sama dengan P1X1 pangkat N tambah P2 X2 pangkat N tambah titik-titik tambah PK tambah X pangkat XK tambah pangkat N. Kasus kedua yaitu persamaan karakteristik ekspresi 3 mempunyai angka rangkap. Teoremanya, jika persamaan karakteristik dari RR mempunyai angka rangkap, misalnya X1 ada sebanyak M rangkap, maka solusi umum yang melibatkan akar X1 berbentuk P0 X1 pangkat N tambah P1 N X2 pangkat N tambah P2 N pangkat 2 X1 N tambah titik-titik tambah PM kurang 1 N pangkat M kurang 1 X1 pangkat M. Menyelesaikan relasi rekursif dengan fungsi pembangkit apabila tidak homogen, berarti cara yang di atas ini yang ada pada kasus 1 dan 2 tidak bisa digunakan. Maka untuk menyelesaikan relasi rekursif ini kita bisa menggunakan fungsi pembangkit, atau kita bisa juga menggunakan kombinasi, tapi karena terlalu panjang dan membutuhkan waktu yang lama, maka akan disarankan untuk menyelesaikan dengan menggunakan metode fungsi pembangkit. Selanjutnya yaitu contoh relasi rekursif. Kelinci dan bilangan Fibonacci. Permasalahan ini pertama kalinya diperkenalkan oleh Leonardo Pisano yang juga dikenal dengan Fibonacci pada abad ke-13 dalam bukunya Liber Abaci. Misalkan sepasang kelinci muda atau beda kelamin diletakkan dalam sebuah pulau, sepasang kelinci tersebut tidak berkembang biak sampai berumur 2 bulan. Setelah berumur 2 bulan, setiap bulan masing-masing kelinci melahirkan sepasang kelinci. Temukan relasi rekursif untuk menyatakan banyaknya pasangan kelinci dalam pulau setelah N bulan dengan mengasumsikan bahwa tidak ada kelinci yang pernah mati. Penyelesaian. Misalkan banyaknya pasangan kelinci dalam pulau setelah N bulan dinotasikan dengan Fn, kita akan menunjukkan bahwa Fn dengan N sama dengan 1,2,3 adalah suku-suku pada barisan Fibonacci. Populasi kelinci dapat dimodelkan menggunakan relasi rekursif pada akhir bulan pertama. Banyaknya pasangan kelinci dalam pulau adalah F1 sama dengan 1, F1 sama dengan 1. Karena pasangan kelinci ini tidak berkembang biak selama 2 bulan, maka F2 sama dengan 1, F2 sama dengan 1. Untuk menemukan banyaknya pasangan kelinci setelah N bulan, tambahkan banyaknya pasangan kelinci dalam pulau pada bulan sebelumnya, yaitu Fn kurang 1, Fn kurang 1. Dan banyaknya pasangan kelinci yang baru lahir yaitu Fn kurang 2, Fn kurang 2, karena masing-masing pasangan yang baru lahir dilahirkan dari pasangan yang sedikitnya berusia 2 bulan. Akibatnya, barisan Fn ke Fn merupakan memenuhi relasi rekursif, yaitu Fn sama dengan Fn kurang 1 tambah Fn tambah 2 dengan N lebih besar sama 3, dan syarat awal adalah yaitu F1 sama dengan 1, F1 sama dengan 1, dan F2 sama dengan 1, F2 sama dengan 1. Berdasarkan relasi rekursif dan syarat awal yang telah ditentukan dalam barisan ini, maka dapat kita lihat bahwa banyaknya pasangan kelinci dalam pulau setelah N bulan sama dengan bilangan Fibonacci ke N. Selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, yaitu sebelumnya kita akan masuk ke latihan dari relasi rekursif. Di sini kita memiliki 4 soal yang mana dapat kita lihat bersama-sama. Keempat soal ini dapat kita selesaikan menggunakan metode akar karakteristik atau fungsi pembangkit.
Ini merupakan latihan yang ada pada materi relasi rekursif yang dapat kita lihat bersama-sama pada layar. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konsep dasar poset. Dalam konsep dasar poset ini terbagi menjadi 5 subbab. Yang pertama yaitu konsep dasar poset, pengertian konsep dasar poset, yang kedua istilah-istilah dalam poset, yang ketiga yaitu diagram HC, yang keempat yaitu contoh, dan yang kelima yaitu latihan. Yang pertama, konsep dasar poset. Pengertian konsep dasar poset. Sebuah himpunan terurut parsial atau partially ordered set atau poset adalah sebuah himpunan di mana elemen-elemennya terurut berdasarkan sebuah relasi urut. Misalkan R adalah sebuah relasi pada himpunan S dan memenuhi ketiga sifat berikut ini. Yang pertama, refleksi. Untuk Semarang A elemen S berlaku A, A elemen R. Yang kedua, antisimetrik. Jika A, B, B, A elemen R, maka A sama dengan B. Yang ketiga, transitif. Jika A, B, B, C elemen R, maka A, C elemen R. Maka R disebut sebagai sebuah pengurutan parsial atau singkatnya disebut sebagai relasi urut. Dalam hal ini, R dikatakan sebagai pengurutan parsial dari S. Istilah-istilah dalam poset. Bila S lebih kecil atau lebih kecil sama atau lebih besar adalah sebuah poset, maka A sub bagian dari S dan A tidak boleh sama dari himpunan kosong. Yang pertama yaitu A elemen A disebut elemen minimal dari A jika tidak ada X elemen A sedemikian sehingga X lebih kecil sama A. Yang kedua, A elemen A disebut elemen maksimal dari A jika tidak ada X elemen A sedemikian sehingga A lebih kecil sama X. Yang ketiga, A elemen A disebut elemen terkecil dari A jika A lebih kecil sama X dan semua X elemen A. Yang keempat, A elemen A disebut elemen terbesar dari A jika X lebih kecil sama A dan semua X elemen A. Yang kelima, B elemen S disebut batas bawah dari A jika B lebih kecil sama X dan semua X elemen A. Yang keenam, B elemen S disebut batas atas dari A jika X lebih kecil B dan semua X elemen A. Dan yang ketujuh yaitu B elemen S disebut batas bawah terbesar atau infimum dari A jika untuk setiap C yang merupakan batas bawah lain dari A berlaku C lebih kecil sama B. Dan yang terakhir yaitu B elemen S disebut batas atas terkecil atau supremum dari A jika untuk setiap C yang merupakan batas atas lain dari A berlaku B lebih kecil sama C. Yang selanjutnya yaitu diagram HC. Representasi grafik suatu relasi pengurutan parsial yang semua tanda panahnya mengarah ke atas dikenal sebagai diagram HC sebagai relasi tersebut. Contohnya yaitu misal kita memiliki A di mana A 1,2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24 dalam urut dengan relasi X membagi Y, maka carilah diagram posetnya. Maka diagram poset dari A ini dengan relasi X membagi Y dapat kita lihat yang ada pada layar, yaitu diagram posetnya adalah ini, mana semua tanda panahnya mengarah ke atas. Inilah yang disebut dengan diagram poset atau HC. Selanjutnya yaitu latihan poset. Sini kita memiliki 3 soal yang mana dapat kita kerjakan bersama-sama untuk mendalami pemahaman kita tentang materi diagram poset ini atau diagram HC ini. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga yaitu lattice, yang mana di dalam lattice ini terbagi menjadi beberapa subbab bahasan. Yang pertama yaitu pengertian lattice, yang kedua macam-macam lattice, yang ketiga contoh, dan yang keempat yaitu latihan. Pengertian lattice. Sebuah lattice atau kisi L adalah sebuah poset di mana in A, B dan sub infimum
A, B dan supremum A, B ada untuk sembarang A, B elemen L. Dalam konteks lattice, infimum disebut mid dan supremum disebut join. Pendefinisian lattice secara aksioma diberikan L sebuah himpunan tidak kosong dan tertutup terhadap operasi mid dan join, maka L adalah sebuah lattice jika untuk A, B, C elemen L ketiga aksiomanya memenuhi ketiga syarat berikut. Yang pertama, A mid B sama dengan B mid A dan A join B sama dengan B join A yang berlaku sifat komutatif. Yang kedua, A mid B mid C sama dengan A mid B B mid C dan A join B tutup kurung join C sama dengan A join buka kurung B join C yang berlaku sifat asosiatif. Dan yang ketiga yaitu A mid B buka kurung A join B sama dengan A dan A join buka kurung A mid B sama dengan A disebut absorpsi. Jika lattice L juga memenuhi aksioma hukum distributif yaitu A mid B buka kurung B join C sama dengan A mid B join A mid C dan A join buka kurung B join C sama dengan A join B mid A join C, maka L disebut lattice distributif. Yang kedua yaitu macam-macam lattice. Yang pertama, L adalah lattice terbatas jika L mempunyai sebuah elemen terkecil dan sebuah elemen terbesar. Yang kedua, L disebut lattice distributif jika untuk semua A, B, C elemen L berlaku A mid buka kurung B join C sama dengan A mid B join A mid C, A join B mid C sama dengan A join B mid A join C. Yang ketiga, L disebut lattice complemented jika L terbatas dan semua elemen di L mempunyai komplement. Dan yang keempat yaitu L disebut lattice complete jika semua subset dari L memiliki supremum dan infimum. Selanjutnya yaitu contoh. Adapun contoh lattice di sini, temukanlah apakah diagram poset yang disajikan dalam bentuk diagram HC di bawah ini merupakan lattice. Nah, di sini kita memiliki dua gambar A dan B. Apakah diagram HC ini termasuk lattice? Maka jawabnya yaitu A. Gambar A merupakan lattice karena memiliki supremum dan infimum. Yang B bukan lattice karena supremum dari A dan B tidak ada. Yang gambar C bukan lattice karena supremum dari C dan D tidak ada dan B lebih kecil sama A. Dan gambar D lattice karena setiap titik memiliki supremum dan infimum. Selanjutnya yaitu kita masuk ke latihan. Di sini kita memiliki 3 soal yang mana dapat kita lihat bersama-sama. Ketiga soal ini dapat dikerjakan untuk mendalami pemahaman kita terhadap materi poset ini, lattice ini. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu aljabar boolean. Pada aljabar boolean ini terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama, pengertian aljabar boolean. Yang kedua, aljabar boolean dua nilai. Yang ketiga, ekspresi boolean. Yang keempat, mengevaluasi ekspresi boolean. Yang kelima, prinsip dualitas. Yang keenam, hukum aljabar boolean. Yang ketujuh, contoh. Dan yang kedelapan, latihan. Yang pertama, pengertian aljabar boolean. Aljabar boolean atau boolean algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai yaitu true dan false atau tinggi dan rendah yang biasanya dilambangkan dalam angka 1 dan 0 pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer. Aljabar boolean ini pertama kali diperkenalkan pada seorang matematikawan asal Inggris pada tahun 1854. Nama boolean sendiri diambil dari nama penemunya yaitu George Boole. Misalkan terdapat dua operator biner plus dan dot. Dan yang kedua, sebuah operator uner komplement. Yang B himpunan yang didefinisikan pada operator plus
dot, dan komplement. 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B. Selanjutnya, aljabar boolean dua nilai. Aljabar boolean dua nilai merupakan aljabar boolean yang penerapannya beragam, sehingga aljabar boolean yang sering digunakan. Yang kedua yaitu aljabar boolean dua nilai memiliki beberapa istilah, yang mana B 0,1, operator binernya plus dan komplement dan dot, operator unernya yaitu komplement dan plus, dan yang ketiga kaidah untuk operator biner dan operator uner, dan yang keempat aksioma terpenuhi. Selanjutnya, ekspresi boolean. Ekspresi boolean dibentuk dari elemen-elemen B dan atau peubah-ubah yang dapat dikombinasikan satu sama lain dengan operator plus, dot, dan komplement. Mengevaluasi ekspresi boolean. Contoh A komplement dot B plus C jika A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan C sama dengan 0, maka evaluasi ekspresinya yaitu 0 komplement dot 1 tambah 0 sama dengan 1 dot 1 sama dengan 1. Dua ekspresi boolean dikatakan ekuivalen dilambangkan dengan sama dengan jika keduanya memenuhi nilai yang sama untuk setiap pemberian nilai-nilai kepada n peubah. Contohnya A dot B plus C sama dengan A dot B plus A dot C. Prinsip dualitas. Misalkan L adalah kesamaan atau identity di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator plus, dot, dan komplement. Pernyataan S diperoleh dengan cara mengganti dot dengan plus dengan dot, 0 dengan 1, 1 dengan 0. S disebut sebagai dual dari S. Hukum-hukum aljabar boolean. Yang pertama, hukum identitas, yang mana A tambah 0 sama dengan A. Yang kedua, A dot 1 sama dengan A. Yang kedua, hukum idempoten, A plus A sama dengan A dot A sama dengan A. Yang ketiga, hukum komplement, yang mana A tambah A komplement sama dengan 1, A dot A komplement sama dengan 0. Dan yang keempat yaitu hukum dominasi, yang mana A dot 0 sama dengan 0, A plus 1 sama dengan 1. Dan hukum involusi, yaitu A komplement dikomplementkan lagi sama dengan A. Dan yang keenam yaitu hukum penyerapan, A plus A kali B sama dengan A buka kurung A tambah B sama dengan A. Yang ketujuh hukum komutatif, A plus B sama dengan B plus A kali B sama dengan B kali A. Dan yang kedelapan yaitu hukum asosiatif, yaitu A plus buka kurung B plus C sama dengan A plus B sama dengan tambah plus C. Yang kedua, A dikali B kali C sama dengan AB dikali C. Yang 9 yaitu hukum distributif, A plus dikali B kali C sama dengan A plus B dikali A plus C. Yang kedua, A buka kurung B plus C sama dengan A kali B tambah A kali C. Yang ke-10 yaitu hukum De Morgan, yang mana A tambah B komplement sama dengan A komplement B komplement. Yang kedua, A kali B komplement sama dengan A komplement tambah B komplement. Dan yang ke-11 yaitu hukum 0 per 1, yang mana 0 komplement sama dengan 1 dan 1 komplement sama dengan 0. Selanjutnya yaitu fungsi boolean. Fungsi boolean disebut juga fungsi biner adalah pemetaan dari Bn ke B melalui ekspresi boolean. Dituliskan sebagai fungsi B pangkat n sama dipetakan B. Dalam hal ini B pangkat n adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda n di daerah asal B. Setiap ekspresi boolean merupakan fungsi boolean. Misalkan sebuah fungsi boolean adalah fungsi x, y, z sama dengan x, y, z tambah x komplement y tambah y komplement z. Fungsi f memetakan nilai-nilai pasangan terurut ganda sama dengan 3 kurung x, y, z ke himpunan 0,1. Contoh 1,01 yang berarti x sama dengan 1, y sama dengan 0, dan z sama dengan 0. Sehingga f 1,0,1 sama dengan 1
dot 0 dot 1 tambah 1 komplement dot 0 plus 0 komplement dot 1 sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. Selanjutnya yaitu contoh. Selesaikan pernyataan berikut. Y ABC plus ABC, Y garis ABCD tambah ABCD tambah ABCD, yang mana dapat kita lihat di sini ada vektor B, C, D, dan Y, A tambah B, A tambah B. Jawab, Y sama dengan garis A, B, C tambah A, B, C, A plus A kali B kali C sama dengan BC, yang berlaku sifat identitas keempat. Contoh ini dapat kita lihat bersama-sama yang menggunakan ketiga syarat, yaitu distributif identitas keempat. Nah, di sini digunakan kedua untuk menyelesaikan pernyataan yang ada pada soal ini, sehingga menghasilkan BC, ABC plus ABD, dan B. Selanjutnya yaitu latihan. Di sini kita memiliki 3 soal yang dapat kita lihat bersama-sama, dan soal ini dapat teman-teman gunakan untuk memperdalam pemahaman kita tentang materi aljabar boolean ini. Selanjutnya kita masuk ke materi gerbang logika, yang mana gerbang logika ini terbagi menjadi 5 subbab. Yang pertama, pengertian gerbang logika, yang kedua, gerbang dasar, yang ketiga, gerbang turunan, yang keempat, contoh, yang kelima yaitu latihan. Yang pertama, pengertian gerbang logika. Gerbang logika atau logic gate merupakan rangkaian dengan satu atau lebih sinyal masukan atau input, tetapi hanya menghasilkan satu sinyal keluaran atau output. Gerbang dinyatakan dengan 2 keadaan. Yang pertama, tegangan tinggi atau logika tinggi atau high logic atau logika 1. Yang kedua, tegangan rendah atau logika rendah atau low logic atau logika 0. Rangkaian digital dirancang dengan menggunakan aljabar boolean yang penemunya adalah George Boole. Gerbang dasar. Di sini kita memiliki 3 jenis gerbang dasar, yang mana inverter yaitu NOT, AND, dan OR. Nah, dapat kita lihat bersama-sama ketiga jenis gerbang dasar ini, bagaimana simbol grafis dan fungsi aljabarnya, bagaimana tabel kebenarannya, dan bagaimana timing diagramnya. Selanjutnya yaitu gerbang turunan. Nah, gerbang turunan di sini terbagi menjadi 4 jenis, dan dapat kita lihat bersama-sama bagaimana bentuk simbol grafis dan fungsi aljabarnya, tabel kebenarannya, dan timing diagram. Selanjutnya yaitu contoh. Gambarkan untaian gerbang dan saklar untuk gerbang OR dan N yang dinyatakan dengan persamaan Y A plus B dot C. Jawab. Persamaan tersebut mengharuskan masukan A dan B di-OR-kan, hasilnya kemudian di-N-kan dengan C. Nah, untaian A gerbang dan B saklar untuk A plus B dot C. Dapat kita lihat gambarnya bersama-sama. Selanjutnya yaitu latihan. Di sini kita memiliki 3 soal, yang mana ketiga soal ini juga dapat mendalami pemahaman kita tentang materi gerbang logika. Selanjutnya yaitu materi konsep dasar graf, yang mana terdiri dari beberapa sub bahasan. Yang pertama yaitu pengertian konsep dasar graf, yang kedua yaitu jenis-jenis graf, yang ketiga yaitu terminologi graf, dan yang keempat yaitu pewarna graf, dan yang kelima yaitu contoh, dan yang keenam yaitu latihan. Yang pertama, pengertian konsep dasar graf.
Graf didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E ditulis dengan notasi G, V, E yang dalam hal ini V adalah himpunan kosong dari simpul-simpul vertex atau node dan E adalah himpunan sisi atau edges atau arcs yang menghubungkan sepasang simpul. Graf dimungkinkan tidak mempunyai sisi satu buah pun, tetapi simpulnya harus ada minimal satu. Graf yang mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah sisi pun dinamakan graf trivial. Simpul pada graf dapat dinomori dengan huruf seperti A, B, C, titik, V, W, titik, dengan bilangan asli 1, 2, 3, titik, atau gabungan keduanya. Sedangkan sisi-sisi yang menghubungkan simpul U dan simpul V dinyatakan dengan pasangan UV atau dinyatakan dengan lambang E1, E2, titik, EN. Dan dengan kata lain, jika E adalah sisi yang menghubungkan simpul U dengan simpul V, maka E dapat ditulis sebagai E sama dengan V, V. Jenis-jenis graf. Sisi pada graf dapat mempunyai orientasi arah berdasarkan orientasi arah pada sisi. Maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, graf tak berarah atau undirected graph. Graf tak berarah yaitu graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Itu dapat kita lihat pada gambar yang ada pada layar. Yang kedua, graf berarah atau directed graph atau digraph. Graf berarah yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Nah, sini ada orientasi arahnya. Dan ini tak berarah, tidak memiliki simbol orientasi arahnya. Selanjutnya yaitu terminologi graf. Dalam teori graf terdapat beberapa istilah yang sering digunakan yang berkaitan dengan graf. Selanjutnya akan dibahas beberapa terminologi dalam graf yang sering dipakai. Yang pertama yaitu bertetangga atau adjacent. Dua bahu simpul pada graf tak berarah G dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Yang kedua yaitu bersisian atau incident, yang mana suatu sisi dikatakan bersisian dengan suatu simpul apabila sisi tersebut berhubungan dengan simpul tersebut secara langsung. Yang ketiga, simpul terpelicil atau isolated vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak memiliki sisi yang terhubung dengannya, atau dapat juga dinyatakan bahwa simpul terpencil adalah simpul yang tidak satupun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Yang keempat yaitu graf kosong atau null graph. Graf kosong merupakan graf yang tidak memiliki sisi namun masih memiliki himpunan titik yang berjumlah lebih dari atau sama dengan 1. Ditulis sebagai n, yang mana n adalah jumlah simpul. Selanjutnya yaitu yang kelima, derajat atau degree. Dalam graf tidak berarah, derajat suatu simpul merupakan jumlah sisi yang bersisian secara langsung dengan simpul tersebut. Sedangkan dalam graf berarah, derajat terbagi menjadi dua, yaitu derajat masuk atau D-in dan derajat keluar yaitu D-out. Yang keenam yaitu lintasan atau page. Lintasan merupakan rangkaian simpul dan sisi yang dilalui dari suatu simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn. Penulisannya ditulis berselang-seling antara simpul dan sisi dengan bentuk X1, V1, E2, V2, titik Vn kurang 1, En, Vn. Semedikian sehingga E1, buka kurung V0, V1, E2 sama dengan buka kurung V1, V2, titik En sama dengan Vn kurang 1, Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Yang ketujuh yaitu sirkuit atau siklus atau cycle. Sirkuit atau siklus adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Yang kedelapan yaitu connected. Dalam graf tak berarah, graf dikatakan terhubung jika pada setiap simpulnya terdapat sisi yang menghubungkannya, dan untuk setiap sisi tersebut terdapat sisi yang dapat mencapainya. Dalam graf berarah, graf dikatakan terhubung jika graf tak berarahnya juga terhubung. Yang kesembilan yaitu upgraph atau subgraph dan komplement agraf. Jika terdapat graf G, V, E, maka graf G1, V1, E1 disebut upgraph dari G jika V1 merupakan himpunan bagian dari V dan E1 merupakan himpunan bagian dari E. Bagian yang tidak termasuk upgraph disebut komplement upgraph. Komplement dari upgraph G1 terhadap graf G adalah graf G2 sama dengan V2, E2 sedemikian sehingga E2 sama dengan E1 sampai E1 dan V2 adalah simbol yang anggota E2 bersisian dengannya. Yang ke-10 yaitu upgraph merentang. Upgraph G1 sama dengan V1, E1 dari graf G sama dengan V, E dikatakan upgraph merentang jika upgraph G1 mengandung semua simpul dari G.
Yang ke-11 yaitu cut set. Cut set adalah himpunan sisi dari graf terhubung G yang apabila dibuang dari G akan menyebabkan graf G menjadi graf tidak terhubung. Jadi cut set selalu menghasilkan dua buah komponen terhubung. Yang ke-12 yaitu graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Selanjutnya yaitu pewarnaan graf. Yang pertama yaitu pewarnaan sisi. Pewarnaan sisi dilakukan dengan memberikan warna yang berbeda pada sisi yang bertetangga sehingga tidak ada dua sisi yang bertetangga dengan warna yang sama. Yang kedua, pewarnaan wilayah. Pewarnaan bidang dilakukan dengan memberikan warna yang berbeda pada bidang yang bersebelahan sehingga tidak ada dua wilayah atau bidang yang bertetangga dengan warna yang sama. Yang ketiga, pewarnaan simpul. Pewarnaan simpul adalah pemberian warna pada simpul-simpul di dalam graf sedemikian sehingga setiap dua simpul yang bertetangga atau terhubung langsung memiliki warna yang berbeda. Nah, pewarnaan sisi dapat kita lihat pada gambar di bawah ini, dan pewarnaan wilayah ada pada gambar yang ketiga, dan pewarnaan simpul pada gambar yang ada di tengah-tengah ini. Selanjutnya yaitu contoh. Diberikan graf dengan himpunan wilayah R, di mana R1, R2, R6. Khusus pada pewarnaan wilayah, peta atau wilayah yang diwarnai atau diselesaikan masalahnya harus dibentuk menjadi graf planar terlebih dahulu. Graf planar adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar sedemikian sehingga tidak ada sisi-sisinya yang saling berpotongan. Setelah dibentuk ke graf planar, selanjutnya dibentuk menjadi graf dual, di mana setiap ruang dalam wilayah di graf planar dijadikan sebagai sebuah simpul, dan simpul-simpul yang bertetangga dihubungkan oleh sebuah sisi. Dengan demikian, pewarnaannya menggunakan konsep pewarnaan simpul. Nah, dapat kita lihat bersama-sama pewarnaan simpul yang ada pada gambar ini. Selanjutnya yaitu latihan. Di sini kita memiliki 3 soal yang dapat bersama-sama kita lihat dan dapat teman-teman kerjakan untuk mendalami pemahaman materi. Selanjutnya yaitu materi derajat. Materi derajat ini terdiri dari beberapa sub bahasan. Yang pertama yaitu pengertian derajat titik. Yang kedua, macam-macam derajat titik. Yang ketiga, derajat titik graf terarah dan tidak terarah, dan yang keempat yaitu contoh, dan yang kelima yaitu latihan. Yang pertama yaitu pengertian derajat titik. Derajat suatu titik V dalam graf G dilambangkan dengan dV, menyatakan banyaknya sisi yang bersisian atau insiden dengan titik V. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan derajat, yaitu yang pertama, untuk loop derajat titik ujungnya adalah 2, sedangkan titik terisolasi adalah 0. Yang kedua, barisan derajat dari suatu graf terdiri dari derajat titik-titik pada graf yang disusun dalam urutan menaik dengan pengulangan yang diperlukan. Yang ketiga, derajat graf adalah jumlah derajat semua titik dalam graf. Macam-macam derajat titik. Yang pertama yaitu derajat minimum, yang kedua derajat maksimum, yang ketiga gelung atau self loop, yang keempat derajat tidak beraturan, yang kelima barisan derajat. Derajat titik, graf terarah dan tidak terarah. Derajat pada graf berarah pada graf derajat simpul V dinyatakan dengan D in V sama dengan derajat masuk sama dengan jumlah busur yang masuk ke simpul V. D out V sama dengan derajat keluar sama dengan jumlah busur yang keluar dari simpul V. Jadi dV sama dengan D in V tambah D out V. Derajat pada graf tak berarah menghitung derajat pada graf tidak berarah merupakan jumlah keseluruhan dari derajat suatu simpul. Selanjutnya contoh. Nah, di sini ada sebuah gambar yang mana derajat titik-titiknya yang DA yaitu 4 dan dek B yaitu 3 dan dek C yaitu 2 dan dek D yaitu derajat D yaitu 3 dan derajat E yaitu 4 dan derajat F yaitu 3, derajat H yaitu 2 dan derajat I yaitu 3. 1, 2, 3. Nah, jumlah degree sama dengan 24 dan jumlah rusuk sama dengan 12. Jumlah degree sama dengan 2 kali jumlah rusuk, yaitu 2 kali 12 yaitu 24. Selanjutnya latihan. Di sini kita memiliki 3 soal yang dapat bersama-sama kita lihat
dapat teman-teman kerjakan untuk memahami pendalaman materi terhadap ini. Selanjutnya kita masuk ke materi penyajian dengan matriks yang terdiri dari 4 subbab. Yang pertama matriks agensi, yang kedua matriks insidensi, yang ketiga contoh, dan yang keempat yaitu latihan. Yang pertama yaitu matriks agensi. Matriks agensi dari graf B yaitu matriks yang menghubungkan vertex dengan vertex tanpa ruas sejajar adalah matriks A yang berukuran n kali n yang bersifat EC1 bila ada ruas VI, VJ dan 0 bila dalam hal lain. Matriks insidensi. Matriks insidens dari graf G yaitu matriks yang menghubungkan vertex dengan X tanpa self loop didefinisikan sebagai matriks M berukuran n kali M sebagai berikut. H tambah sama dengan 1 bila ada ruas EJ berujung di simpul VI dan 0 dalam hal lain. Adapun contohnya yaitu di sini, nyatakanlah graf di bawah dalam bentuk matriks titik, rusuk, dan titik rusuk. Matriks titik dari graf di atas adalah matriks 7 kali 7 karena graf di atas mempunyai 7 buah titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini adapun elemen-elemen matriks, cara mengisinya adalah baris 1 kolom 1 dari A ke A sama dengan 0, baris 1 kolom 2 dari A ke B sama dengan 1, titik A dan B terhubung oleh sebuah rusuk, baris 4 kolom 4 dari D ke D sama dengan 2, titik D mempunyai loop, dan baris 5 kolom 6 dari E ke F sama dengan 2, titik E dan F terhubung oleh dua buah rusuk E7 dan E8, baris 7 kolom 1 dari 1 ke A sama dengan 0, dan I dan A tidak terhubung oleh sebuah rusuk. Matriks rusuk dari graf di atas adalah matriks 11 kali 11 karena graf di atas mempunyai 11 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 11 rusuk. Selanjutnya latihan. Di sini kita memiliki 3 soal yang dapat bersama-sama kita lihat, dapat teman-teman kerjakan untuk pendalaman materi. Selanjutnya lintasan terpendek. Lintasan terpendek ini terbagi menjadi 5 subbab bahasan. Yang pertama pengertian lintasan terpendek, yang kedua macam-macam lintasan terpendek, yang ketiga contoh-contoh terapan pencarian lintasan terpendek, yang keempat contoh, dan yang kelima yaitu latihan. Pengertian lintasan terpendek. Persoalan lintasan terpendek yaitu menemukan lintasan terpendek antara dua atau beberapa simpul lebih yang berhubungan. Persoalan mencari lintasan terpendek di dalam graf merupakan salah satu persoalan optimasi. Persoalan ini biasanya direpresentasikan dalam bentuk graf. Graf yang digunakan dalam pencarian lintasan terpendek atau short graph adalah graf berbobot atau weighted graph, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Bobot pada sisi graf dapat menyatakan jarak antar kota, waktu pengiriman pesan, ongkos pembangunan, dan sebagainya. Contoh-contoh terdapat pencarian lintasan terpendek. Misalkan simpul pada graf dapat merupakan kota, sedangkan sisi menyatakan jalan yang menghubungkan dua buah kota. Bobot sisi graf dapat menyatakan jarak antara dua buah kota atau rata-rata waktu tempuh antara dua buah kota apabila terdapat lebih dari satu lintasan dari kota A ke kota B. Maka persoalan lintasan terpendek di sini adalah menentukan jarak terpendek atau waktu tersingkat dari kota A ke kota B. Misalkan simpul pada graf dapat merupakan terminal komputer atau simpul komunikasi dalam suatu jaringan, sedangkan sisi menyatakan satuan komunikasi yang menghubungkan dua buah terminal. Bobot pada graf dapat menyatakan biaya pemakaian saluran komunikasi antar dua buah terminal, jarak antara dua buah terminal, atau waktu pengiriman pesan atau misik antara dua buah terminal. Persoalan lintasan terpendek di sini adalah menentukan jalur komunikasi terpendek antara dua buah terminal komputer. Lintasan terpendek akan menghemat waktu pengiriman pesan dan biaya komunikasi. Adapun contoh dari kedua terapan pencarian lintasan terpendek ini, yang pertama untuk menentukan jarak, dan yang kedua yaitu untuk menentukan komunikasi agar cepat dilakukan dengan lintasan terpendek. Selanjutnya yaitu macam-macam lintasan terpendek. Di sini ada 4 lintasan, yaitu yang pertama lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu, yang kedua lintasan terpendek antara semua pasangan simpul, yang ketiga lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain, dan yang keempat yaitu lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu.
Contoh di sini kita bisa lihat pada gambar yang mana lintasan terpendek dari titik 1 ke titik 4. Tahap pertama adalah tahap inisialisasi, yaitu dengan melabeli titik awal atau titik asal, yaitu titik 1 dengan 0 dan titik lainnya dengan sehingga D 1,1 lebih kecil dari 0. Untuk masing-masing V anggota V S, maka D S, V lebih kecil tak berhingga. Tahap kedua yaitu tahap proses iterasi untuk masing-masing sisi 1,2 anggota E, maka jika D 1,2 lebih besar dari D 1,2 tambah W 2,3, maka 1,2 diganti dengan D 1,2 tambah W 2,3. Akhirnya diperoleh D 1,4 sama dengan 5 tambah 4 tambah 4 sama dengan 13. Selanjutnya yaitu latihan. Di sini saya memberikan 3 buah soal yang dapat kita lihat bersama-sama, yang dapat teman-teman kerjakan untuk mendalami materi ini. Materi selanjutnya yaitu algoritma Dijkstra, yang mana dalam algoritma Dijkstra ini terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama, pengertian algoritma Dijkstra, yang kedua, penghitungan jarak, yang ketiga, macam-macam lintasan terpendek, yang keempat, contoh, dan yang kelima yaitu latihan. Pengertian algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra merupakan algoritma yang dipakai dalam penentuan lintasan terpendek dari suatu titik tertentu ke setiap titik lain pada suatu graf. Algoritma ini dikembangkan oleh Edgar Wade Dijkstra pada tahun 1959. Lintasan terpendek untuk suatu titik tertentu dengan titik lainnya diperoleh dari pohon pembangunan yang memiliki nilai minimum. Strategi yang digunakan pada algoritma Dijkstra yaitu membentuk suatu pohon Dijkstra yang diawali pada titik V0, dengan menambahkan sisi terkait dan terdekat dengan titik V0. Penambahan sisi dilakukan pada setiap pengulangan atau iteration dan dilakukan dengan menggunakan fungsi Dijkstra NextH. Fungsi Dijkstra NextH didefinisikan sebagai misalkan X adalah himpunan sisi terkait yang telah ditambahkan. Dijkstra NextH atau G, X memberikan nilai pada titik akhir sisi terkait yang titik ujungnya berderajat lebih dari 1 atau non-3, dan memilih sisi yang titik ujungnya paling dekat V0. Jika titik yang terpilih lebih dari 1, maka pilihlah salah satu. Perhitungan jarak. Misalkan WE menyatakan bobot dari sisi E pada graf berbobot, dan WQ menyatakan bobot dari sisi Q pada pohon yang terbentuk, dan V0 adalah titik awal yang dipilih untuk menentukan pohon Dijkstra. Jika V adalah titik pangkal dengan nilai terendah dan Y sebagai titik ujung pada sisi Q yang terpilih, maka D V0, Y sama dengan D V0, V tambah WQ. Jadi pada saat Q terpilih pada pengulangan ke I sebagai sisi yang ditambahkan pada pohon Dijkstra, Y haruslah menjadi titik dengan nilai minimum. Misalkan E sebagai sisi terakhir yang ditambahkan pada pohon Dijkstra yang terbentuk dan V merupakan titik pangkal pada sisi pohon E, P value dari sisi E yang dinotiskan dengan PE diberikan oleh PE sama dengan D V0, V tambah WE. Contoh. Sebagai contoh, hitunglah jarak terdekat dari V1 ke V7 pada gambar berikut. 1 dan V7. Di sini kita diperintahkan untuk mencari jarak terdekat antara V1 ke V7. Nah, hasil setiap stepnya dapat dilihat pada tabel yang ada pada layar, yang mana jarak terpendek dari V1 ke V7 diperoleh yaitu 16 dengan jalur V1, lalu ke V2, lalu ke V3, lalu ke V5, dan sampailah ke V7. Selanjutnya latihan. Di sini kita memiliki 3 buah soal latihan yang dapat teman-teman kerjakan untuk mendalami materi ini. Selanjutnya kita masuk ke materi yaitu pohon. Yang mana di sini terdiri dari beberapa subbahasan. Yang pertama pengertian pohon, yang kedua pengertian hutan, yang ketiga sifat-sifat pohon, yang keempat contoh, dan yang kelima yaitu latihan. Pengertian pohon. Pohon adalah graf tak berarah yang terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Contohnya bisa kita lihat bersama-sama pada gambar yang ada pada layar. Adapun pengertian hutan. Hutan atau forest adalah kumpulan pohon yang saling lepas.
atau graf yang tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Hutan yang terdiri dari 3 buah pohon. Nah, di sini kita bisa lihat ini merupakan hutan yang terdiri dari 3 buah pohon. Sifat-sifat pohon. Teorema misalkan G sama dengan V, E adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N, maka semua pernyataan yang di bawah ini adalah ekivalen jika 1. G adalah pohon, yang kedua setiap pasangan simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal, yang ketiga G terhubung dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi, dan yang keempat G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi, dan yang kelima G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Dan yang keenam, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Teorema ini dapat dikatakan sebagai definisi lain dari pohon. Contoh, tentukan yang manakah pohon dan yang manakah yang bisa menjadi hutan. Nah, yang di sini adalah merupakan pohon. Yang ini juga pohon. Yang ini. Karena ini memiliki sirkuit jadi bukan pohon. Selanjutnya latihan. Di sini saya memberikan 3 buah soal latihan yang dapat kita lihat bersama-sama. Bisa teman-teman kerjakan untuk mendalami materi terkait pohon ini. Selanjutnya kita masuk ke materi pohon merentang, yang mana terdiri dari 5 subbab bahasan. Yang pertama penelitian pohon merentang, yang kedua aplikasi, yang ketiga pohon merentang minum, dan yang keempat contoh, dan yang kelima yaitu latihan. Pengertian pohon merentang. Pohon merentang dari graf terhubung adalah graf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit 1 buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang atau spanning forest. Contohnya dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Aplikasi pohon merentang. Yang pertama yaitu pada jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain. Yang kedua yaitu perutaian atau routing, pesan pada jaringan komputer. Pohon merentang minimum. Graf terhubung berbobot mempunyai lebih dari 1 pohon merentang. Pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Contohnya dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu contoh. Carilah semua pohon rentang yang mungkin dibuat dari graf G yang tampak pada gambar di samping. Nah, penyelesaiannya di dalam graf tersebut terdapat 1 buah sirkuit, yaitu sirkuit dari titik T1 ke T1, karena pohon merupakan graf yang tidak memiliki sirkuit dan pohon rentang adalah subgraf yang harus melibatkan semua titik dalam G. Pohon rentang dari graf yang ada pada gambar ini dapat kita lihat bersama-sama. Nah, ini dia. Selanjutnya yaitu latihan. Di sini kita memiliki 3 soal yang dapat kita lihat bersama-sama, yang dapat teman-teman kerjakan untuk mendalami materi terkait pohon merentang ini. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi sebagai pengganti ujian akhir semester dengan mata kuliah matematika distrik ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya ada pada Allah dan kesalahan yaitu datang pada diri saya sendiri. Lebih dikurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.